Saya terlahir dari salah satu keluarga yang ekonominya, bisa dibilang ekonomi yang kurang lah ya, Mhm. maka memang mengharuskan saya untuk usaha. Untuk survive ya? Ya, saya supaya bisa kuliah, bisa bayar kuliah, saya harus Mhm. kerja, saya harus usaha. Saya juga kan pernah kerja di restoran ya, di restoran siap saji Amerika yang ada di kota Cilegon waktu itu. Mmm. Alhamdulillah memang sampai tahun 2007 kalau nggak salah, saya dapat penghargaan salah satu, dari 100 salah satu perusahaan 100 besar pembayar pajak, di kota Cilegon. Bagus misalnya Cilegon sudah maju, tapi saya yakin majunya bisa lebih hebat lagi. Mmm. Bisa lompatan kuantum karena Cilegon kota yang terkecil, jumlah penduduknya Oke. juga terkecil, cuman hanya 3-4% dari provinsi Banten ya, dengan APBD-nya dia bisa dari banding sama kota Serang tuh lebih tinggi daripada kota Cilegon ya. Terus saya bilang kita nyalon di provinsi. Waktu itu banyak yang mencemooh, termasuk keluarga saya, sahabat saya, teman-teman saya, "Ngapain lu belum pernah teruji, belum pernah nyalon, dewan yang sudah 3 periode, 2 periode nyalon provinsi nggak berani." Selesai di Cilegon. Selesai. Oke, ini juga karena sekarang juga, Hari Buruh, Betul. mungkin kita juga akan bicara soal Hari Buruh nih. Sebagai pengusaha kami paham betul pasti sisi apa, kebijakan pemerintah terhadap pengusaha. Betul. Yang kedua juga sekarang duduknya di legislatif yang juga merancang kebijakan Kebijakan, untuk betul. pengusaha dan buruh. Betul. Sisi lainnya bahwa ada 2.000 yang 2.000 pekerja Iya, yang istilahnya, apa, bekerja di perusahaan Kang Dede. betul. Kang Dede melihat Hari Buruh itu seperti apa? Kemudian, terutama mungkin di Cilegon. Mhm, Cilegon kan perusahaan padat karyanya betul. banyak, perusahaan perusahaan padat Paling modalnya banyak juga padat paling modal. banyak. Betul, Nah, ini betul. juga Kang Dede melihat Cilegon dari termasuk Hari Buruh nih, Ya, seperti apa untuk ya, buruh Cilegon? betul. Menurut saya Hari Buruh itu adalah, hari di mana teman-teman buruh itu bisa berhari raya. Mhm. Ya, di sana kita bisa memperingati hari perjuangan, Mhm. harinya kebanggaan Mhm. buat masyarakat buruh dan saya juga pernah jadi buruh waktu itu ya, Mhm. Merasakan betul merasakan sebenarnya betul bagaimana memang posisi. perjuangan buruh itu, posisi di buruh seperti apa, maka saya sebagai anggota DPRD maupun sebagai pengusaha memang kita harus dorong hari buruh ini menjadi hari yang harus difasilitasi sebenarnya Mhm. supaya para buruh bahagia, karena hari raya, Hari raya. hari rayanya buruh. Makanya kita dorong kemarin saya ke Dinas Naker Provinsi Mhm. Banten juga kita dorong bagaimana hari buruh itu dikumpulkan, difasilitasi Mhm. untuk mengadakan hari raya mereka. Mereka diberikan fasilitas kegiatan-kegiatan yang produktif, Mhm. kita biayain, kita kasih hadiah dan lain sebagainya karena bagian dari, merayakan sebuah hari kebanggaan buat buruh ya. Kalau dari sisi aturan tentu ini memang karena Komisi 5 yang ngurusin ketenagakerjaan, banyak sekali Kang Rizal surat-surat masuk dari para serikat ketika mereka terjadi perselisihan. Nah, Oke. maka selalu kita respon, selalu kita Mhm. bantu. Kemarin juga ada informasi terkait dengan persalauan tenaga kerja, Calon kita tenaga langsung kerja, turun, kita langsung kita panggil. Ada juga yang, terkait dengan perselisihan tenaga kerja, THR ada dan yang PK lain-lain. dan lain sebagainya, kita belain ya. Kita ingin ekonomi tetap tumbuh Mhm. di Provinsi Banten ya, Betul. tapi kita juga ingin bagaimana hak-hak buruh itu memang nggak boleh dizalimi, Mhm. ya harus sesuai dengan aturan ya, dan tidak ada yang terzolimi dalam kegiatan industrialisasi. Khususnya di Cilegon memang industri di Cilegon tuh yang paling banyak mungkin hampir 95% itu industri padat modal Modal ya. ya. Mhm. Jadi memang karyawannya sedikit, Mhm. investasinya besar tapi Besar. karyawannya sedikit. Ini jadi problem memang, ke depan kita ingin dorong bagaimana ada industri padat karya di Cilegon, termasuk memang di wilayah-wilayah yang lain. Mhm. Karena industri padat karya itu akan banyak membutuhkan Tenaga karyawan. kerja. Betul. Penduduk kita sudah 12 juta lebih ya, industrinya kalau industri padat modal yang hadir akan membutuhkan karyawan sedikit. Mhm. Nah, kalau industri padat karya kayak Nikomos misalnya Iya. bisa 60.000. Kalau misalnya satu pabrik, kalau misalnya ada 100 pabrik bisa 6 juta. 6 juta. Selesai tuh dari Selesai 100 gitu. pabrik. Padahal di kita ada ribuan pabrik. Betul, Kenapa betul. nggak selesai? Karena memang bukan hanya industri padat karya dan Karya. tidak sebesar Nikomos Mhm. semua gitu Betul. ya. Nah, ini saya sering ngasih percontohan ya salah satu pabrik yang tenaga kerjanya banyak memang Nikomos. Nah, kita harapannya kalau di Cilegon hari ini pengangguran 25.000, setengah pabrik Nikomos dipindahin ke Cilegon, Udah selesai selesai. pengangguran sebenarnya. Ini juga sebenarnya yang apa, kadang orang berpikirnya jomplang. Orang mengiranya bahwa mustahil orang Cilegon kok Nganggur, nganggur, kan betul begitu kan? betul betul betul. Padahal kalau dilihat dari persentase itu Mhm, bahwa padat
modalnya lebih besar Betul, daripada Patriarya. lebih besar banget. Misalnya kayak Krakatau Posko. Krakatau Posko itu 360 hektar. Investasinya dulu sekitar 60 triliun. Itu kalau 360 hektar dibikin pabrik Pabrik. sepatu, mungkin investasinya nggak perlu 360, nggak perlu 60 triliun, mungkin 30 triliun. Sudah cukup. Sudah cukup. Dengan bisa karyawan 60.000. Sekarang karyawan cuma 45.000 dengan luas area 360 hektar dengan uang 60 triliun yang 60 waktu itu triliun. diinvestasikan. Jadi memang tadi dari ujung Suralaya sampai ujung Ciwandan selalu ada industri di kota Cilegon, tapi masyarakat Cilegon sendiri pengangguran cukup tinggi. Hari ini memang agak turun sekitar 8%-an ya dari jumlah pencari kerja, tapi memang masih tinggi. Masyarakat Cilegon masih susah mencari pekerjaan. Nah, ini saya kira bukan hanya Cilegon, memang problemnya karena Banten ini memang salah satu juga tingkat penganggurannya cukup tinggi di Indonesia ya. Pandeglang, Lebak kita dorong, termasuk di Serang juga memang pengangguran cukup tinggi walaupun industrinya banyak. Nah, ini mungkin PR kita bagaimana membuat aturan yang lebih memudahkan para investor supaya bisa masuk ke Banten dan iklim usahanya memang kondusif supaya mereka bisa untung. Kalau mereka untung, mereka akan expand. Tapi kalau mereka rebet, mereka nggak untung, pasti mereka bakal pergi seperti itu. Nah, di Cilegon juga ada yang menarik sebenarnya. Soal tenaga kerja asing. Ini Betul. selalu bergesekan nih, Kang Dede. Selalu ada gesekan Betul, antara betul. tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal. Betul. Biasanya kan begitu. Nah, bagaimana Kang Dede melihat itu? Memang gini, kalau Regulasinya harus seperti apa sih gitu? khususnya di Cilegon, memang karena industrinya industri padat modal, Modal. teknologi tinggi high tech dan teknologi resiko tinggi high risk ya, high risk high tech. Maka kalau teknologinya tinggi butuh transfer ke knowledge. Jadi Oke. ketika industri itu dibuat, maka banyak membutuhkan tenaga kerja asing. Mungkin kalau pabrik-pabrik yang gampang yang padat karya mungkin teknologinya nggak terlalu Ya. mungkin ya, saya belum begitu paham. Tapi kalau di Cilegon memang teknologi tinggi. Kayak Tinggi. sekarang kemarin ribut bulan puasa, ada videonya viral Ya, di mana-mana ya. Ada orang Korea yang ribut sama pekerjanya. Betul. Hari ini ada Project Lotte misalnya, dia memang membutuhkan selama masa project bisa 25.000 karyawan selama project. Sama project. Nah, dan itu memang karena banyak mendatangkan mesin-mesin dari luar, dari Korea, dan itu mesin-mesin baru. Maka butuh banyak sekali orang-orang Korea untuk menginstal dan untuk proyek dan lain sebagainya. Dan karena itu investasi Korea, maka dia juga Tidak mau mengambil risiko. dia nggak mau ambil resiko. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang resiko tinggi, konstruksi yang tinggi, konstruksi yang kira-kira membutuhkan keahlian khusus, dia belum percaya kepada pengusaha Indonesia. Lebih banyak dia bawa perusahaan-perusahaan Korea juga. Nah, akhirnya karyawan lokal. TKA itu di Cilegon banyak banget. Mungkin dari lotenya sedikit, tapi dari kontraktornya banyak. Ya, Dia kalau digabungkan bisa ratusan. Bukan ratusan lagi, mungkin hampir ribuan sih nggak nyampe. Mungkin ratusan sampai 400 500 ya. Tapi beberapa lokasi memang. Kalau lotnya mungkin cuma 50, tapi ada kontraktornya 50 50. Kalau digabungkan kan bisa 200 Sama 300 aja. ya gitu. Support Nah, memang ya. ini sebuah kebutuhan. Yang Rizal, kalau misalnya kita tidak ada orang asingnya karena ini teknologi tinggi dan mereka juga nggak mau ambil resiko kalau diserahkan Ke lokal. konstruksinya ke lokal, ini apalagi misalnya konstruksi yang baru, bukan kalau bikin jalan mungkin umum ya, bikin drainase umum, Betul. tapi kalau konstruksi tungku dapur, pabrik dan Pabrik. lain sebagainya dia nggak beresiko. Jadi memang sebuah kebutuhan, tinggal bagaimana supaya tenaga kerja asing itu harus mematuhi aturan ya, ditambah lagi memang harus ada sebuah template di mana ada transformasi nggak boleh lama. Misalnya apakah sampai 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun ada transformasi. Dan memang itu kita kawal, kita kemarin juga panggil dari Disnaker Provinsi Banten termasuk dengan PPNS-nya ya, bagaimana ada roadmap maksimal misalnya sampai berapa tahun. Memang ada dia misalnya di tahun pertama konstruksi misalnya bisa 200. Nanti di tahun produksi pertama sudah turun jadi 100. Tahun depan terus sampai mungkin sampai 5 tahun tinggal beberapa orang saja. Tapi memang tidak bisa sekaligus. Jadi harus ada bertahap. Itu kita monitor, dan memang kemarin juga saya sempat memfasilitasi ya, bagaimana kalau ada orang asing itu, perusahaan asing itu memang harus meng-hire orang lokal, orang Indonesia yang kompeten dalam rangka mengkomunikasikan aturan kerja maupun regulasi yang ada di Indonesia oleh orang Indonesia. Kan beda. Kayak kemarin tuh ribut, saya lihat di videonya itu nanyain gaji, THR gitu. Dan yang menyampaikannya orang Korea.
Nah, kalau orang Indonesia itu kan kalau yang menyampaikan orang-orang kan tersinggung, Iya, apalagi betul. budayanya beda, Beda. intonasinya beda. Mungkin bagi dia intonasi ngomong kencang itu biasa, tapi bagi di kita kalau ngomong kencang itu ngajak 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 berantem kan gitu. ngajak duel. Ngajak duel. Nah, ini jadi masalah kemarin sempat ribut sampai ke media di mana-mana. Nah, ini memang sudah kita dorong bagaimana supaya perusahaan-perusahaan asing yang ada di khususnya kontraktor itu ya, yang asing yang ada di Kota Cilegon bagaimana bisa merekrut HRD atau humas orang Indonesia ya supaya cara Komunikasi. menyampaikan komunikasinya supaya tidak terhambat. Nah, ini sering ditemukan terjadi konflik karena kerjaan ketika yang menyampaikannya orang asing. Dia tidak paham, terus dari sisi bahasa, intonasi dan lain sebagainya juga berbeda dengan kebiasaan kita. Ini yang jadi sumber masalah, akhirnya harus ribut. Nah, ini kita nggak mau terjadi lagi. Justru kalau ini terjadi mencoreng juga kondusivitas di kita ya, di Oke. kesannya kita itu arogan dan lain sebagainya. Padahal memang ada miskomunikasi saja. Tidak pro investasi Nah, kiranya. disangkanya tidak pro investasi, padahal kita memang sangat membutuhkan sekali investasi buat membangun Banten ini, buat membangun Cilegon ini. Cilegon itu setahun kalau dari produk domestik regional bruto PDRB itu 100 triliun belanjanya setahun. APBD cuma 2 triliun. Jadi Triliun 98% persen. digerakkan oleh ekonomi swasta, hanya 2% yang digerakkan oleh belanja pemerintah. Mungkin kalau digabungkan sama belanja pemerintah provinsi sama pusat mungkin sekitar 5-10%. 90% sama Swasta. swasta. Kalau nggak ada swasta gelap. Kalau nggak ada swasta nggak bakal ada mall. Kalau nggak ada nggak ada swasta nggak bakal nggak Betul. bakal ada lingkar selatan, nggak bakal ada jalan tol gitu kan. Seperti itu. Ini menarik Sobat Ekbis Banten. Ini sesi terakhir sebenarnya. Ada yang ingin saya tanyakan soal di dunia politik. Kang Dede itu pengusaha, masih muda, kemudian dengan aset yang sudah bisa kita hitung sebenarnya. Aset yang Kemudian konstituen, pemilihnya banyak. Kalau kalau lembaga survei bisa mensurvei dengan akurat, sebenarnya potensi Kang Dede juga untuk menjadi wali kota Cilegon juga cukup tinggi sebenarnya. Amin. Nah, pertanyaan saya, ada tidak arah ke sana Kang Dede? Ya, baik. Pertama memang dorongan dari masyarakat khususnya dari konstituen dia banyak sekali mendorong saya supaya menjadi wali kota Cilegon Oke. di pilkada tahun 2024. Cuman memang di undang-undangnya adalah pilkada itu dilakukan setelah pemilu. Pemilu. Dan hasil pemilu tahun 2024 itu menjadi dasar untuk pilkada. Pilkada. Maka ketika kita diskusi dengan DPP ya, DPP itu mensyaratkan ya kalau misalnya kita berkeinginan untuk merebut kursi C1 di Cilegon, maka kursi di kotanya harus diperbanyak. Harus nambah. Kursi provinsinya juga harus diamankan. Nah, maka sekarang kita bagaimana konsen supaya fokus sukses di pemilu. Kalau setelah sukses pemilu baru kita ngomongin pilkada. Walaupun memang tadi banyak kader-kader PAN ya yang juga berpotensial ya, termasuk saya banyak digadang-gadang, banyak didorong. Dan itu memang namanya dinamika politik sangat dinamis sekali ya. Ya kalau hasil pemilunya bagus, masyarakat yang meminta juga misalnya konsisten mau membantu saya, termasuk dari partai misalnya menugaskan saya, meminta saya, merekomendasikan saya untuk jadi calon wali kota, ya kita harus siap sebagai generasi Intinya muda. siap. Intinya siap. Harus siap. Harus siap. Harus siap kita sebagai kader, kita sebagai masyarakat Cilegon, kita sebagai anak muda yang memang harus lebih banyak berkontribusi. Saya yakin semua orang mungkin punya keinginan tapi kadang-kadang kesempatannya belum ada. Tapi kalau keinginannya ada, potensinya ada, kesempatannya ada, kenapa nggak kita ambil seperti itu. Orang kan yang jadi persoalan itu biasanya ketika ingin mencalonkan diri kendaraan yang tidak ada. Ya, baik kendaraannya dan lain sebagainya. Memang dinamika jadi wali kota itu, jadi kepala daerah itu memang banyak sekali. Kenapa? Karena memang semua orang kan banyak yang ingin. Pada kepengen jadi kepala daerah, jadi wali kota, akhirnya keinginan tuh pada berbenturan kan. Iya, Yang anggota dewan pengen, pengusahanya pengen, yang ketua partai pengen. Tapi kan nanti yang bakal mengkerucut kepada paling 1, 2, 3 pasang maksimal, mungkin 4 pasang seperti kemarin ya. Nah, siapa kira-kira yang bisa manggung, setelah manggung baru siapa yang mendapatkan hati dari masyarakat seperti itu. Nah, Kang Dede, ini soal HUT Cilegon juga kemarin. Betul. Misalkan. Kalau Kang Dede melihat perjalanan Cilegon ya, setelah jadi kota administratif, kemudian ya jadi pemerintah kota tersendiri, Ya. yang terlepas dari Kabupaten Serang misalkan dulu itu, peningkatannya seperti apa sih kan?
Dari sisi kemajuan harus kita akui ya, memang Cilegon, drastis perubahannya, kemajuannya ya, dari mulai Oktip ya, sampai kota administratif, sampai jadi kota Cilegon. Tapi sekali lagi, Cilegon itu ibarat bayi tabung yang potensinya cukup besar. Di sana banyak industri-industri vital, industri-industri yang padat modal, industri-industri dari berbagai negara ada di kota Cilegon, dengan jumlah penduduk 300 sekarang naik jadi 400.000 ya. Sedikit dengan jumlah 8 kecamatan dan wilayahnya juga cuma beberapa, paling nggak nyampe 15% dari Kabupaten Serang. Saya kira harusnya dengan uang yang dimiliki oleh kota Cilegon, dengan potensi yang dimiliki, harusnya Cilegon bisa lebih cantik, harusnya jalan-jalan arteri bisa lebih lebar, taman-taman kota makin banyak, harusnya drainase makin cantik, trotoar makin banyak, masyarakatnya makin bahagia, fasilitas kesehatan makin membaik, harusnya fasilitas pendidikan makin baik, harusnya jauh lebih baik daripada yang lain. Karena tadi dari jumlah penduduk yang sedikit, jumlah wilayah sedikit, tapi potensinya banyak. Potensi Kalau hari ini kan kita lihat jalur masih satu jalur ya. Ada jalan lingkar selatan memang alhamdulillah kebantu ya, tapi memang belum maksimal. Jalan-jalan yang arteri ya, dari Iya, betul. jalur kota ke jalan-jalan kiri kanannya masih sempit ya. Jalur trotoar juga nggak ada yang bisa buat orang jalan kaki yang Jalan kaki. nyaman ya. Memang ada tapi kan nggak nyaman, saya kira seperti kota-kota besar kan, kayak gak usah jauh-jauh, misal di Tangsel, di kota Tangerang, apalagi bisa lihat kita di Jogja, bisa lihat di Bandung ya, masih jauh kita. Nah, ke depan memang Cilegon tantangannya makin berat ya, dan saya yakin kalau pemimpinnya punya potensi untuk merubah wajah Cilegon makin baik lagi, masyarakatnya makin bahagia lagi, saya yakin bisa digali, bisa diwujudkan harapan Cilegon yang bisa lebih baik daripada hari ini. Jadi intinya Kang Dede siap. Siap jadi wali kota Cilegon kalau masyarakat meminta, kalau partai nanti yang mengizinkan ya. Baik. Baik, Sobat Ekbis Banten. Eh demikian bincang-bincang kita dengan Kang Dede. Ini daging semua sebenarnya. Saya dari A sampai Z ini yang kita dengar ini penuh motivasi, penuh perjuangan dan lain-lain yang mudah-mudahan bisa memotivasi Sobat Ekbis semua. Mungkin ada yang ingin di Baik, katakan? sedikit Kang Rizal ya, buat sobat Ekbis, Ekbis Banten ya. Saya berpesan lah kira-kira buat masyarakat, khususnya anak-anak milenial dan Gen Z ya. Semua manusia itu punya kesempatan buat maju, buat sukses ya. Tergantung bagaimana kita bisa membuktikan, bisa mengejar apa yang kita inginkan. Ingat, saya baru setelah dewasa baru sadar bahwa apa yang dididik oleh orang tua kepada kita itu ternyata itu sangat berguna sekali buat kita. Kondisi sulit, kondisi yang dulu diajarkan itu pahit oleh orang tua ternyata sangat dibutuhkan pada hari ini, karena apalagi dunia persaingan sangat ketat hari ini. Tidak mesti misalnya orang yang ada orang tuanya, fasilitas orang tuanya dipenuhin, besok itu siapapun dia, maupun orang yang nggak punya fasilitas orang tua, dia bisa langsung sukses dengan era digitalisasi. Apalagi hari ini ya, semua orang bisa maju lebih cepat. Untuk itu jangan pernah berkecil hati dengan kesulitan, dengan kekurangan kita. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dede. Intinya sih bahwa kesuksesan itu milik semua orang. Betul. Tidak peduli siapa keluarganya, siapa Betul. orang tuanya dan lain-lain. Betul. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti Betul. bisa mencapai apa yang diinginkan. Begitu Cakep, Kang Dede. bener, mantap. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Dede. Sobat Ekbis, terima kasih untuk podcast kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dengan Kang Dede Amin. setelah C1. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.